Halo sahabatku, cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap hati kalian sedang baik-baik saja, karena sebentar lagi, emosi kalian akan diuji habis-habisan. Kisah yang akan kita selami hari ini benar-benar bikin darah mendidih, tapi juga membuat kita tersenyum puas di akhir. Bayangkan seorang suami yang tega mencampakkan istrinya di tempat sepi, hanya karena kesal dan bilang, "Kau perlu diberi pelajaran. Dasar wanita hina." Tapi, yang tidak dia tahu, istrinya, yaitu Citra, bukan wanita lemah. Mobil sedan hitam yang menjemputnya di kesunyian itu, adalah awal dari pembalasan elegan yang sudah dia siapkan. Si suami, Tio, baru saja masuk ke dalam perangkap yang dia buat sendiri. Kira-kira, pelajaran apa yang pantas didapatkan oleh suami dan mertua yang zalim seperti ini? Sebelum kita benar-benar masuk ke babak pertama, saya mau minta bantuan kalian. Yuk, segera like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kelanjutan kisah epik ini. Dan sekarang, waktunya presensi. Tulis di kolom komentar di bawah, nama kalian, asal kota, dan kata hadir. Siap merasakan kepuasan karma yang membayar tunai? Mari kita mulai. Klakson mobil itu meraung nyaring, memecah keheningan di jalanan pinggiran kota yang gelap, jauh dari keramaian permukiman mewah mereka. Cahaya lampu mobil menyorot gundukan tanah di tepi jalan, membuat bayangan pepohonan terlihat menari-nari seperti sosok raksasa yang mengancam. Di dalam mobil sedan mahal itu, ketegangan terasa begitu pekat, lebih dingin dari AC mobil yang disetel maksimal. Tio, dengan wajah merah padam dan urat leher menonjol, menghantam setir dengan frustrasi. Di sebelahnya, Citra hanya menatap lurus ke depan. Keheningannya adalah badai yang siap meledak. Tio membanting rem mobil mendadak. Kepala Citra terdorong ke depan, tetapi dia tidak bereaksi. Kemarahan Tio memuncak melihat ketenangan istrinya. Itu adalah ketenangan yang dia tafsirkan sebagai kesombongan, sebuah penghinaan diam-diam atas semua masalah yang kini melilit lehernya. Keluar. Suara Tio bergetar menahan amarah yang tertahan selama berjam-jam. Keluar sekarang juga. Kau perlu diberi pelajaran, dasar wanita hina. Tangan Tio meraih kenop pintu di sisi Citra dan membukanya dengan kasar. Angin malam yang dingin langsung menyergap masuk. Udara itu membawa serta aroma tanah basah dan sepi yang mencekam. Citra menoleh, tatapannya dingin, tak ada sedikitpun rasa takut, hanya kekecewaan yang sudah membatu. Keluar, Citra. Aku bilang keluar. Buat apa aku punya istri yang tidak berguna sepertimu? Kau tidak becus mencari uang. Kau hanya bisa menghamburkan uangku, dan sekarang, saat aku butuh bantuanmu, kau malah menolak. Tio terus menghujani Citra dengan makian, suaranya naik beberapa oktav. Pikiran Citra kembali pada perdebatan sengit yang terjadi di rumah beberapa jam sebelumnya. Tio, didukung penuh oleh Bu Maya dan Rian, memaksanya untuk menjual aset berharga milik mendiang ayahnya, aset yang Citra simpan sebagai dana darurat, hanya untuk menutupi utang Tio yang kini mencapai miliaran rupiah. Utang yang Tio kumpulkan karena gaya hidup mewah dan investasi bodong. Apa kau tuli? Turun. Tio mendorong Citra. Citra menghela napas panjang. Dia tidak melawan dorongan itu. Citra hanya mengambil tas tangan kecilnya yang berisi ponsel kedua dan sebuah flash drive. Dia menuruti perintah Tio, menjejakkan kakinya di atas kerikil kasar tepi jalan. Dia berdiri di sana, di tengah kegelapan, di tempat yang Tio anggap sebagai hukuman yang layak untuknya. Melihat Citra menuruti perintahnya tanpa perlawanan, Tio merasa sedikit puas. Ya, bagus. Sekarang kau tahu tempatmu. Pikirkan baik-baik di sana, dasar wanita tak tahu diuntung. Jangan harap aku menjemputmu. Besok, saat kau sudah sadar dan mau menjual asetmu itu, baru kau boleh kembali. Hardik Tio. Tio menginjak gas, meninggalkan Citra sendirian. Suara mesin mobilnya terdengar menjauh, membawa serta semua cahaya dan kehangatan.
Citra menyaksikan lampu belakang mobil Tio menghilang di balik tikungan. Dia tidak menangis. Air matanya sudah lama mengering, digantikan oleh rencana yang matang dan dingin. Tio mengira dia telah meninggalkan Citra dalam kehinaan dan keputusasaan. Dia mengira istrinya akan menangis, memohon, atau setidaknya ketakutan setengah mati. Tio tidak tahu bahwa saat itu, dia justru sedang melepaskan kartu as yang selama ini dia anggap sebagai kartu remi biasa. Perintah Tio untuk keluar dan diberi pelajaran adalah tiket yang sempurna bagi Citra untuk memulai babak baru. Begitu keheningan kembali, Citra menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke sekeliling. Jalanan itu benar-benar sepi, dikelilingi kebun yang gelap. Tempat itu sungguh terpencil. Persis seperti yang Citra harapkan. Dia mengeluarkan ponsel keduanya, sebuah smartphone lama yang dia simpan untuk urusan bisnis rahasia. Dia mengirim pesan singkat ke satu nomor, yang hanya bertuliskan kode, pelajaran dimulai. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, Citra mendengar deru mesin mobil yang berbeda. Deru itu semakin mendekat, teratur, dan elegan. Dari kejauhan, 2 titik cahaya terang muncul, lalu membesar menjadi sorotan lampu mobil sedan hitam mewah. Mobil itu berhenti tepat di samping Citra. Jendela belakang mobil turun, memperlihatkan wajah tenang Pak Tirtayasa. "Selamat malam, Nona Citra," sapa Pak Tirtayasa, pengacara sekaligus manajer operasional utama dari jaringan bisnis properti rahasia Citra. "Apakah Tuan Tio sudah menjalankan bagiannya?" Citra tersenyum. Senyum yang penuh ketenangan dan kemenangan yang terencana. Senyum yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh Tio. "Tepat waktu, Pak Tirtayasa," jawab Citra, suaranya tegas, bukan suara seorang istri yang baru saja dicampakan. "Dia sudah menjalankan perintah untuk mengeluarkanku dari rumah. Sekarang, giliran kita menjalankan rencana." Dia tidak tahu, dia baru saja memberikan izin resmi bagiku untuk membalasnya dengan cara yang paling legal dan paling menyakitkan. Pak Tirtayasa turun dari mobil dan membuka pintu belakang untuk Citra. Di dalam mobil, Citra duduk dengan nyaman di jok kulit, merapikan sedikit pakaiannya, seolah-olah dia baru saja keluar dari pesta, bukan dari pinggir jalan. Saat mobil sedan hitam itu melaju pergi, Citra menatap keluar jendela. Dia tidak melihat ke jalanan sepi yang baru saja dia tinggalkan. Dia melihat ke depan, ke rencana yang akan dia jalankan. Pak Tirtayasa membawa Citra ke sebuah apartemen mewah yang selama ini menjadi kantor dan tempat tinggal rahasia Citra. Ini adalah pusat komando kerajaan bisnis properti dan startup teknologi milik Citra, yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari Tio, Bu Maya, dan Rian. Bagi Tio dan keluarganya, Citra hanyalah wanita hina yang dinikahi Tio karena sedikit harta warisan ayahnya, dan yang bergantung sepenuhnya pada uang bulanan Tio yang pas-pasan. Mereka tidak pernah tahu bahwa Citra adalah seorang ticon properti yang kekayaannya puluhan kali lipat dari harta Tio yang tersisa. Di apartemen itu, Pak Tirtayasa sudah menyiapkan laptop, dokumen, dan secangkir teh hangat. Rania, sahabat karib Citra yang menjadi satu-satunya orang kepercayaan yang tahu seluruh rahasia Citra, sudah menunggu. "Ya Tuhan, Citra." Rania langsung memeluk Citra dengan erat. "Aku benar-benar cemas. Bajingan itu sungguh keterlaluan." "Aku baik-baik saja, Rania," kata Citra, membalas pelukan Rania. "Tio hanya melakukan apa yang aku perkirakan. Ini justru mempermudah. Aku tidak perlu lagi berdebat, aku hanya perlu bertindak." Bu Maya dan Rian juga pasti senang, karena mengira aku sudah keluar dari hidup mereka. Citra duduk di meja kerjanya. Di depannya, terhampar berkas-berkas laporan keuangan. "Bagaimana dengan utang-utang Tio, Pak Tirtayasa?" tanya Citra, langsung fokus pada masalah inti. Pak Tirtayasa mengambil sebuah dokumen tebal. "Semua sudah terverifikasi, Nona. Tio memiliki total utang lebih dari 5 miliar rupiah. Sebagian besar dari bank, beberapa dari rentenir, dan sebagian besar dijaminkan atas rumah yang ia tempati bersama Bu Maya dan Rian."
Citra menyeringai tipis. Rumah yang mereka klaim sebagai milik Tio? Tepat, Pak Tirtayasa mengangguk. Padahal, rumah itu, secara legal, sudah Anda beli atas nama perusahaan Anda, Golden Legacy, 3 tahun lalu. Tio menandatangani dokumen sewa beli dengan dalih itu, mempermudah pengurusan pajak properti. Dia tidak sadar, dia sudah menjual istananya kepada Anda. Bagus, kata Citra, matanya berkilat tajam. Berarti, rumah itu akan menjadi titik awal pelajaran untuknya. Selama ini, Bu Maya dan Rian selalu mengejekku, meremehkanku, mengatakan bahwa aku tidak pantas berada di rumah mewah itu. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan diusir dari rumah itu. Apa langkah pertama kita, Nona? Tanya Pak Tirtayasa. Citra menyandarkan tubuhnya, memikirkan dengan cermat. Kita tidak akan langsung menyita. Itu terlalu cepat dan tidak memberikan pelajaran yang mendalam. Kita akan berikan mereka harapan palsu, membiarkan mereka panik, dan membiarkan mereka percaya bahwa tanpa aku, mereka akan baik-baik saja. Kita akan mulai dari utang yang paling mendesak, utang dari Bank Sejahtera yang dijaminkan atas sertifikat rumah itu. Utang itu jatuh tempo besok pagi. Citra mengambil flash drive dari tas tangannya. Ini adalah data transfer ke rekening Bank Sejahtera. Aku sudah melunasi semua utang Tio di bank itu. Tapi, Pak Tirtayasa dan Rania saling pandang, bingung. Melunasi? Tapi mengapa, Nona? Tanya Rania. Aku melunasinya, tetapi dengan satu syarat khusus di perjanjian pelunasan yang sudah kuatur dengan pihak Bank Sejahtera. Jelas Citra, senyumnya semakin lebar. Aku melunasi utang Tio, tetapi aku minta kepada Bank Sejahtera untuk tidak memberitahu Tio, Bu Maya, atau Rian tentang pelunasan ini. Sebaliknya, aku meminta mereka untuk mengirimkan surat pemberitahuan penyitaan aset yang lebih kejam daripada biasanya. Surat itu harus tiba di tangan Tio besok pagi. Itu licik, Nona. Brilian, komentar Pak Tirtayasa, matanya berbinar kagum. Selain itu, lanjut Citra. Aku sudah menyiapkan sebuah skema keuangan. Aku menggunakan perusahaan lain, Phoenix Group, untuk membeli semua sisa utang Tio dari rentenir dan pihak-pihak lain. Secara hukum, mulai besok, semua utang Tio beralih kepemilikan menjadi milikku. Hanya Tio tidak tahu, karena yang menagihnya adalah anak buahmu dari Phoenix Group. Rania menggelengkan kepala, takjub. Citra, kau benar-benar sudah merencanakan ini semua sejak lama, ya? Citra tersenyum sedih. Sejak Tio mulai berani menghina dan meremehkanku di depan Bu Maya dan Rian. Sejak mereka semua melihatku hanya sebagai ATM berjalan. Mereka ingin aku keluar dari rumah itu? Baiklah. Aku akan keluar, tetapi aku akan membawa seluruh aset yang mereka pijak. Aku akan membawa mahkota yang seharusnya kupegang sejak awal. Malam itu, Citra dan Pak Tirtayasa menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk menyambut pagi. Surat gugatan cerai sudah disiapkan, menunggu ditandatangani. Dokumen pelaporan kekerasan dalam rumah tangga verbal sudah disiapkan, didukung oleh rekaman-rekaman lama yang ia kumpulkan. Di sisi lain kota, di rumah yang Tio yakini sebagai miliknya, Tio sedang bersantai dengan puas. Dia menceritakan kepada Bu Maya dan Rian bagaimana dia memberi pelajaran kepada Citra. Dasar wanita tidak tahu diri. Dia pikir dengan modal warisan ayahnya yang cuma secuil itu dia bisa mengaturku? Tidak akan. Seru Tio bangga, sementara Bu Maya dan Rian tertawa, mendukungnya. Benar, Tio, ujar Bu Maya, memuji putranya. Memang harus begitu, harus keras. Biar dia sadar, dia itu hanya menantu miskin. Kalau dia tidak mau jual warisannya, biarkan saja dia menderita di jalanan. Lusa kita akan ganti kunci rumah, Bu, usul Rian. Anggap saja kita sudah bebas dari wanita hina, itu selamanya. Mereka tidak tahu, kebebasan yang mereka rasakan adalah ilusi.
Mereka tidak sadar bahwa surat yang ditunggu Tio besok pagi bukanlah surat perpanjangan utang, melainkan surat yang akan meruntuhkan seluruh hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa dan cemooh yang mereka lemparkan kepada Citra akan berbalik menjadi jeritan panik dan penyesalan yang mendalam. Citra, di apartemen mewahnya, kini sedang menghubungi Rania. "Rania, aku butuh bantuan emosionalmu, sebagai sahabatku," kata Citra, suaranya sedikit melunak. "Besok pagi, aku butuh kamu menemaniku ke rumah. Bukan untuk berdebat, tapi untuk menyaksikan pertunjukan perdana." "Aku akan siap, Citra. Aku bangga padamu," jawab Rania tulus. Citra memejamkan mata. Rasa sakit dan kekecewaan selama bertahun-tahun kini berubah menjadi kekuatan. Pelajaran yang diminta Tio sudah disiapkan, dan ironisnya, yang akan menerima pelajaran itu adalah Tio, Bu Maya, dan Rian sendiri. Pagi menjelang, dan surat-surat dari Bank Sejahtera dan Phoenix Group sudah siap diantar ke rumah Tio. Perangkap sudah dipasang. Citra siap menyaksikan detik-detik kehancuran semu yang akan membawa Tio pada realitas pahit. Pagi itu, di rumah yang Tio, Bu Maya, dan Rian klaim sebagai milik mereka, suasana masih diliputi euforia kemenangan palsu setelah mengusir Citra. Matahari baru saja naik, tetapi Bu Maya sudah berkutat di dapur, merencanakan menu sarapan mewah sebagai perayaan, kebebasan, dari menantu yang mereka cap wanita hina. Rian, yang selalu malas, bahkan membantu sedikit dengan menyetel musik keras-keras, suasana di rumah itu benar-benar terasa seperti pesta pelepasan. Tio baru saja turun dengan senyum puas di wajahnya. "Akhirnya ya, Bu," kata Tio sambil merangkul Bu Maya. "Rumah kita jadi damai. Tidak ada lagi wajah sok suci yang menatap kita dengan penghakiman." Bu Maya tertawa kecil. "Benar, Nak. Ibu sudah bilang, kau harus tegas. Biar si Citra itu tahu, dia itu tidak ada apa-apanya tanpa kita. Paling dia sudah menangis di rumah temannya, sebentar lagi juga menelepon memohon untuk kembali sambil membawa uang warisannya." Rian menyahut dari ruang tengah, "Kalau dia telepon, jangan diangkat, Bang. Biarkan dia panik dulu. Lagi pula, uang bulanan yang harusnya kita kasih ke dia, kan bisa kita pakai buat refreshing." Tio mengangguk setuju, melangkah menuju meja makan yang penuh dengan hidangan. Mereka asyik membahas rencana liburan dan pembelian barang-barang baru yang akan mereka lakukan dengan uang yang mereka yakini akan Citra berikan. Mereka sepenuhnya buta terhadap badai yang sudah berada tepat di depan pintu. Tiba-tiba, suara derit gerbang depan menarik perhatian mereka. Seorang kurir datang dengan 2 amplop coklat tebal di tangannya. Tio, yang mengira itu adalah kiriman paket belanja online-nya, dengan santai menghampiri. "Tanda tangan di sini, Pak," kata kurir itu. Tio mengambil amplop pertama. Amplop itu memiliki logo Bank Sejahtera di sudutnya. Raut wajah Tio langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan kerutan khawatir. Bank Sejahtera adalah tempat ia meminjam uang paling besar, dengan sertifikat rumah sebagai jaminan utama. Utang itu seharusnya jatuh tempo lusa, tetapi ia belum mendapat kabar mengenai perpanjangan pinjaman yang ia ajukan diam-diam. Tio merobek amplop itu dengan tergesa-gesa. Matanya menelusuri isi surat. Isi surat itu bukan perpanjangan, melainkan pemberitahuan penyitaan. Napas Tio tercekat. Jantungnya mulai berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan panik. Surat itu menyatakan bahwa karena keterlambatan pembayaran cicilan, Bank Sejahtera akan mulai melakukan proses penarikan jaminan, yaitu rumah tersebut, dalam waktu 72 jam, tanpa toleransi. Paragraf terakhir, yang ditulis dengan huruf tebal, menyebutkan nilai utang yang harus dilunasi secara penuh adalah 5.100.000.000 rupiah, dan tidak ada negosiasi. Tio menjatuhkan surat itu ke lantai. Kakinya lemas. Ia tidak mengerti. Ia sudah yakin akan mendapatkan perpanjangan. Mengapa tiba-tiba Bank Sejahtera begitu kejam dan cepat? "Ada apa, Tio? Kenapa mukamu pucat begitu?" tanya Bu Maya, yang mendekat karena terkejut melihat reaksi putranya.
Bu Maya memungut surat itu dan membacanya. Ekspresinya mengikuti Tio, dari rasa penasaran berubah menjadi horor murni. 5 miliar? Penyitaan? Ini tidak mungkin. Bukankah kau bilang sudah diurus? Tio? Teriak Bu Maya, suaranya naik drastis. Kekacauan di ruang tengah semakin menjadi-jadi ketika kurir kembali menyerahkan amplop kedua, kali ini ditujukan kepada Tio. Amplop itu tidak berlogo bank, melainkan berlogo perusahaan yang tidak Tio kenal, Phoenix Group. Tio mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Phoenix Group adalah entitas yang baru kali ini ia dengar namanya. Begitu ia membuka surat itu, kekhawatiran yang tadi hanya bersumber dari bank, kini bertambah menjadi teror. Surat itu berisi pemberitahuan pengambil alihan piutang. Disebutkan bahwa Phoenix Group kini secara resmi memiliki hak tagih atas seluruh utang-utang pribadi Tio kepada pihak-pihak lain, mulai dari pinjaman online, utang kartu kredit yang menumpuk, hingga utang kepada beberapa kenalan bisnis. Total utang di surat kedua itu mencapai hampir 1 miliar rupiah, dan Phoenix Group menuntut pelunasan penuh dalam waktu 3 hari, atau mereka akan mengajukan gugatan kepailitan dan penarikan aset bergerak Tio, termasuk 2 mobil mewahnya. Bu Maya membaca surat kedua itu sambil menangis. Rian yang tadinya santai, kini berdiri kaku, musik di ponselnya sudah dimatikan. Ini tidak masuk akal, teriak Rian. Bagaimana mungkin utang-utang itu tiba-tiba pindah tangan dan ditagih bersamaan? Ini jebakan. Tio duduk di sofa, kepalanya terasa pusing. Kita harus hubungi bank. Kita harus bicara dengan mereka. Kita harus jual sesuatu. Cepat. Perhiasanmu, Bu. Perhiasan yang Citra selalu iri. Perhiasan ibu kan tidak sampai 1 miliar. Tio, ini 5 miliar. Belum lagi utang-utang aneh ini. Bu Maya mulai menangis histeris. Ia kembali teringat pada ucapan Tio semalam. Citra pasti tahu sesuatu, seru Tio. Dia pasti bisa menalangi. Dia kan punya uang warisan dari ayahnya. Cepat, Bu, telepon dia. Telepon Rania. Bilang kita butuh dia. Di tengah kekacauan itu, ponsel Tio tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Tio dengan cepat mengangkatnya. Halo? Siapa ini? Suara di seberang sana sangat formal, dingin, dan profesional. Selamat pagi, Tuan Tio. Saya Pak Tirtayasa dari kantor hukum Tirtayasa Associates. Saya menelepon atas nama klien saya, Nyonya Citra. Tio langsung merasa lega, bercampur marah. Citra, syukurlah. Katakan pada istriku itu untuk segera pulang dan membantu suaminya. Kami dalam masalah besar. Ban mau menyita rumah ini. Terdengar jeda sejenak di telepon. Kemudian, suara Pak Tirtayasa kembali, kini lebih tajam. Mohon maaf, Tuan Tio. Nyonya Citra tidak akan membantu Anda. Dia justru meminta saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda, Bu Maya, dan Tuan Rian. Pesan apa? Cepat katakan, desak Tio. Bu Maya dan Rian mendekat, menahan napas. Pesan dari Nyonya Citra adalah, Anda bilang dia perlu diberi pelajaran, Tuan Tio. Dan sekarang, Nyonya Citra menjalankan perintah Anda. Anda bilang dia wanita hina yang tidak berguna. Sekarang, Anda akan lihat seberapa tidak bergunanya dia. Rumah itu, jaminannya, sudah dilunasi Nyonya Citra dini hari tadi di Bank Sejahtera. Tio, Bu Maya, dan Rian terdiam, membeku. Sebagian dari mereka merasakan lega, tetapi sebagian lain merasakan kebingungan yang sangat besar. Dilunasi? Lalu mengapa Bank Sejahtera mengirimkan surat penyitaan? Tanya Tio, suaranya melemah. Karena itu adalah bagian dari pelajaran. Jawab Pak Tirtayasa tanpa emosi. Utang Bank Sejahtera memang sudah lunas. Tetapi surat yang Anda pegang sekarang adalah surat peringatan terakhir untuk utang-utang Anda yang lain, yang kini sudah diakuisisi oleh perusahaan klien saya, Phoenix Group. Nyonya Citra sudah membeli semua utang Anda.
Sekarang, Anda tidak lagi berutang pada bank, melainkan berutang padanya. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu, teriak Bu Maya di dekat ponsel. Pak Tirtayasa mengabaikan teriakan Bu Maya. Sisa utang di Phoenix Group sebesar 1 miliar rupiah itu jatuh tempo dalam 48 jam, Tuan. Jika tidak dilunasi, Nyonya Citra akan mengambil langkah hukum penuh untuk menarik semua aset bergerak Anda. Dan mengenai rumah yang Anda tempati. Tio merasakan firasat buruk yang dingin menjalari punggungnya. Ya, kenapa dengan rumah ini? Itu milikku. Tuan Tio, Nyonya Citra berpesan, bilang saja ke dia untuk membayar semua utang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu. Dia mengatakan, Ibu Maya selalu membandingkannya dengan mantan kekasih Anda. Dan kini, waktunya Bu Maya dan Rian membuktikan diri mereka dan melunasi utang Anda, karena Nyonya Citra sudah tidak peduli lagi dengan kalian. Kalimat itu, yang merupakan parodi dari hinaan yang Bu Maya sering lontarkan kepada Citra, menghantam Bu Maya telak. Bu Maya tersentak mundur. Pak Tirtayasa melanjutkan, suaranya tenang dan final. Mengenai rumah, dokumen yang Anda tanda tangani 3 tahun lalu bukan dokumen pajak properti, Tuan. Itu adalah perjanjian sewa-beli. Dan karena Anda telah melanggar perjanjian sewa-beli tersebut melalui utang lain yang kini dimiliki klien saya, Nyonya Citra berhak untuk mengakhiri kontrak dan mengambil alih properti. Saya akan mengirimkan tim untuk proses evaluasi penyitaan dalam waktu 24 jam. Tio menjatuhkan ponselnya. Keheningan yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan daripada teriakan Bu Maya sebelumnya. Tidak mungkin, bisik Tio. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Dia tidak mungkin punya perusahaan. Dia hanya event organizer kecil-kecilan. Dia wanita hina. Aku yang memberinya uang. Bu Maya kini merangkak, memeluk kaki Tio. Tio, apa yang dia bilang? Maksudnya kita akan diusir? Kita akan diusir dari rumah kita sendiri? Rumah ini bukan milik kita, Bu, teriak Tio, frustrasi. Ia baru teringat, beberapa tahun lalu, Citra memintanya menandatangani dokumen yang sangat rumit, katanya untuk pengaturan dana investasi bersama. Tio, yang sibuk dengan urusannya sendiri dan menganggap Citra bodoh soal bisnis, hanya menandatangani tanpa membaca. Dia tidak tahu, saat itu dia sedang menandatangani sertifikat rumahnya kepada perusahaan milik istrinya. Rian yang tadinya diam, kini marah dan panik. Ini semua salahmu, Bang. Kau yang berutang. Kau yang mengusir dia. Sekarang kita semua akan jadi gelandangan. Keluarga itu yang tadinya merayakan kemenangan, kini saling menyalahkan di tengah tumpukan surat penyitaan. Mereka panik, bingung, dan bingung harus menghubungi siapa. Citra, si wanita hina, yang mereka buang, adalah satu-satunya harapan mereka. Tetapi justru Citra yang kini menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. Tio, dalam keputusasaan yang melanda, segera mencoba menelepon kembali nomor Pak Tirtayasa, tetapi tidak diangkat. Ia kemudian menelepon nomor Citra yang lama, tetapi ponsel itu sudah dimatikan. Di tempat lain, di kantor Pak Tirtayasa, Citra dan Rania sedang menonton berita yang baru saja tayang di kanal bisnis. Berita itu membahas tentang langkah agresif Phoenix Group dalam mengakuisisi piutang-piutang bermasalah di kalangan eksekutif muda. Tio pasti sedang gila sekarang, kata Rania, menyesap kopinya. Wajah Tio dan Bu Maya pasti lucu sekali. Pelajaran pertama berhasil. Citra hanya tersenyum dingin. Ini baru pemanasan, Rania. Pelajaran sejati akan datang saat mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Citra tahu, Tio tidak akan diam. Tio pasti akan menggunakan semua koneksinya untuk mencari tahu siapa di balik Phoenix Group, atau mencari cara lain untuk menghentikan penyitaan rumah. Ini adalah langkah yang Citra tunggu-tunggu, karena setiap pergerakan Tio selanjutnya akan membawanya semakin dalam ke dalam perangkap. Tio akan mulai menelepon orang-orang yang seharusnya Citra hubungi, dan Citra akan selalu selangkah lebih maju.
Citra membuka laptopnya, bersiap untuk langkah selanjutnya. Dia tidak hanya ingin Tio menderita secara finansial. Dia ingin Tio dan Bu Maya menderita secara sosial, melihat reputasi dan nama baik mereka hancur, sama seperti cara mereka menghancurkan hati dan martabatnya selama bertahun-tahun. Kekacauan di rumah Tio tidak mereda seiring berlalunya jam. Suasana perayaan yang tadinya riuh dengan musik dan tawa kini berubah menjadi ruang sidang darurat yang penuh tangisan, saling tuduh, dan keputusasaan. Tio berjalan mondar-mandir di ruang tengah, menjambak rambutnya sendiri, sementara Bu Maya duduk terisak di sofa, sesekali memaki nasib buruk yang menimpa mereka. Rian sudah tidak lagi berteriak. Ia sibuk menelepon teman-temannya, mencoba mencari pinjaman darurat, tetapi semua temannya yang mendengar angka 5 miliar langsung menutup telepon. 5 miliar. 5 miliar, Tio. Bagaimana kita bisa mendapatkannya dalam 3 hari? Bu Maya menjerit histeris. Kenapa kau bisa sebodoh itu? Kau bahkan tidak membaca dokumen yang Citra suruh tanda tangan. Kau biarkan menantu hina itu menipu kita. Dia tidak menipu, Bu. Aku yang bodoh karena meremehkannya. Balas Tio, suaranya dipenuhi penyesalan yang pahit. Aku selalu berpikir Citra itu polos. Hanya tahu soal urusan rumah tangga dan event organizer kecil-kecilan. Aku tidak pernah tahu dia punya koneksi dengan firma hukum besar seperti Pak Tirtayasa, apalagi perusahaan akuisisi utang. Rian, yang gagal meminjam uang, tiba-tiba teringat sesuatu. Bang, Pak Tirtayasa bilang utang bank itu sudah dilunasi Citra. Tapi utang sisanya diambil alih Phoenix Group kan? Berarti, yang kita hadapi sekarang adalah Phoenix Group. Kita harus cari tahu siapa bos di balik perusahaan itu, mungkin kita bisa bernegosiasi. Tio menghentikan langkahnya. Benar? Kau ada benarnya, Rian? Citra pasti menyuruh seseorang. Dia tidak mungkin bisa membeli utang sebanyak itu sendiri. Dia pasti bekerja sama dengan seorang investor kaya. Kita harus cari tahu, siapa Phoenix Group itu. Tio segera mengambil laptopnya dan mulai mencari. Bu Maya dan Rian ikut mendekat, mata mereka terpaku pada layar. Mereka mencari berita, database perusahaan, hingga koneksi-koneksi bisnis yang mungkin Tio kenal. Tio mencari nama Pak Tirtayasa, dan menemukan bahwa kantor hukumnya adalah salah satu yang paling dihormati dan terkemuka di kota. Dikenal sangat jarang mengambil kasus perceraian biasa, apalagi kasus penagihan utang receh. Fakta itu semakin memperkuat dugaan mereka bahwa Citra adalah bagian dari rencana besar seseorang. Lihat. Laporan keuangan Phoenix Group di situs berita bisnis, ujar Rian, menunjuk ke layar. Perusahaan ini baru berdiri 3 tahun lalu, bergerak di bidang properti dan investasi. Asetnya melambung gila-gilaan, dan tidak ada nama pemilik di laporan ini, hanya nama direktur operasional, Pak Tirtayasa. Tio menggebrak meja. Sialan, kenapa semua jalan buntu di dia lagi? Pak Tirtayasa hanya pion, dia menjalankan perintah. Kita harus cari tahu, siapa raja yang sebenarnya di Phoenix Group. Siapa yang mau menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk menghancurkanku? Mereka mencari selama berjam-jam, tetapi nihil. Setiap informasi tentang Phoenix Group selalu tertutup. Hanya mencantumkan Pak Tirtayasa sebagai perwakilan hukum dan direktur operasional, tanpa menyebutkan nama pemilik tunggalnya. Keputusasaan Tio berubah menjadi paranoia. Dia mulai berpikir bahwa semua orang di sekitarnya, mulai dari bank, kantor hukum, hingga perusahaan misterius itu, semuanya bergerak dalam konspirasi yang diatur oleh Citra. Di tengah kebuntuan itu, Bu Maya teringat seseorang. Tio, telepon Rania. Teman Citra. Dia pasti tahu di mana Citra dan siapa yang membantunya. Hanya dia yang dekat dengan si wanita itu. Tio segera menelepon nomor Rania. Setelah beberapa kali dering, Rania mengangkatnya. Halo, Rania? Ini aku, Tio. Suara Tio terdengar memelas, jauh dari nada arogannya semalam. Di seberang telepon, Rania sedang duduk di sebelah Citra, di kantor rahasia Citra.
Citra memberi isyarat agar Rania menanggapi dengan dingin. "Ya, Tio." "Ada apa?" tanya Rania, nadanya datar. "Tolong, Rania. Kau harus bicara dengan Citra. Dia harus menghentikan semua kegilaan ini. Rumah kita mau disita. Utang-utangku semua dialihkan ke perusahaan aneh bernama Phoenix Group." Citra bilang dia sudah bayar utang bank, tapi dia malah menagih utang yang lain. "Tolong, Rania, kau kan sahabatnya." Tio memohon, tanpa menyadari bahwa Citra sedang mendengarkan setiap kata-katanya. "Aku tidak tahu apa-apa, Tio," balas Rania. "Aku hanya tahu Citra dicampakan semalam di pinggir jalan oleh suaminya sendiri yang menghinanya sebagai wanita hina dan menyuruhnya diberi pelajaran. Citra menghubungi saya pagi ini, dia bilang dia sedang menjalankan perintah suaminya." "Rania, jangan bercanda. Ini masalah serius. Keluargaku bisa jadi gelandangan. Cepat, beritahu aku di mana Citra sekarang. Atau setidaknya, siapa bos Pak Tirtayasa. Aku akan bicara langsung dengan orang itu, aku akan memohon." Rania menarik napas. "Dengarkan aku, Tio. Aku sahabat Citra. Dan aku sudah lelah melihatmu dan Bu Maya merendahkannya selama bertahun-tahun. Kalau kau ingin menyelamatkan dirimu, ikuti saja nasihat Pak Tirtayasa. Jangan mencari tahu siapa di balik Phoenix Group, karena itu tidak akan memberimu kedamaian. Sekarang, aku harus menutup telepon. Jangan hubungi aku lagi, karena aku sudah ada di pihak Citra." Rania menutup teleponnya. Tio terdiam. Ponselnya menempel di telinganya. Harapan terakhirnya untuk mengetahui keberadaan Citra dan identitas si Raja di Phoenix Group pupus. "Bagaimana, Tio? Bagaimana?" tanya Bu Maya panik. "Rania, dia memihak Citra." "Dia tidak mau bicara," jawab Tio, putus asa. "Dia bilang aku tidak perlu mencari tahu siapa bos di balik Phoenix Group." "Kenapa dia bilang begitu?" tanya Rian. Citra, yang mendengar seluruh percakapan itu dari loudspeaker di kantor Pak Tirtayasa, tersenyum puas. Dia tahu, Tio akan segera bergerak ke langkah selanjutnya, mencari jejak secara langsung. "Baik, Pak Tirtayasa," kata Citra, mematikan rekaman panggilan Tio. "Waktu kita hanya 24 jam sebelum tim penyitaan rumah tiba. Tio dan Bu Maya harus mendapatkan kejutan pertama mereka besok pagi." Citra mengambil berkas gugatan cerai. "Siapkan gugatan cerai ini besok pagi. Dan mengenai utang Tio yang 1 miliar kepada Phoenix Group, biarkan saja itu jatuh tempo. Kita tidak akan menagihnya dalam bentuk uang." "Lalu dalam bentuk apa, Nona?" tanya Pak Tirtayasa. "Dalam bentuk harga diri. Besok, Rania dan aku akan datang ke rumah itu sebelum tim penyitaan tiba. Kita akan melakukan konfrontasi ringan. Tujuannya bukan untuk berdebat, tapi untuk memberi peringatan terakhir dan memastikan Tio dan Bu Maya benar-benar berada dalam kondisi terlemah sebelum penyitaan itu dimulai," jelas Citra. Citra kemudian beralih ke layar komputernya. "Dan aku punya tugas lain untukmu, Pak. Selama 24 jam ini, aku ingin Anda mencabut semua fasilitas yang pernah diberikan perusahaan saya atas nama Tio. Kartu kredit perusahaan, akses ke klub eksklusif, bahkan akun langganan streaming pribadinya. Semua yang bisa membuatnya merasa kaya dan penting, harus ditarik mulai sekarang." Pak Tirtayasa mencatat dengan teliti. Rencana Citra tidak hanya menghancurkan secara finansial, tetapi juga meruntuhkan identitas Tio sebagai eksekutif sukses di mata teman-temannya. Sementara itu, di rumah Tio, suasana semakin tidak terkendali. Bu Maya mulai membongkar lemari dan laci, mencoba mencari dokumen properti yang mungkin bisa membuktikan bahwa rumah itu benar-benar milik mereka, tetapi nihil. Mereka hanya menemukan salinan sertifikat rumah yang sudah dibalik nama perusahaan Golden Legacy milik Citra, dokumen yang Tio tanda tangani dengan ceroboh. Di tengah frustrasi itu, tiba-tiba listrik padam. "Kenapa listrik mati?" teriak Bu Maya. "Mungkin meteran anjlok, Bu," jawab Rian.
Rian mencoba menyalakan saklar utama, tetapi tidak berhasil. Mereka mencoba menyalakan lampu dari ponsel, tetapi Wi-Fi juga ikut mati. Tio, yang semakin panik, menelepon perusahaan listrik dan penyedia layanan internet. Setelah menunggu lama, dia mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Mohon maaf, Bapak. Seluruh tagihan atas properti ini sudah diputus secara sepihak oleh penyewa sah properti, berdasarkan permintaan mereka pagi ini, kata petugas customer service dengan suara robotik. Penyewa sah? Maksudmu Citra? Dia tidak bisa seenaknya. Itu nama suaminya, teriak Tio. Berdasarkan sistem kami, Tuan, properti ini disewa oleh Golden Legacy Corp. Semua tagihan dikontrol oleh penyewa, bukan penghuni. Kami mohon maaf. Tio menjatuhkan ponselnya lagi. Listrik padam, internet mati. Rumah yang tadinya mewah dan nyaman kini terasa gelap, panas, dan terputus dari dunia luar. Ini adalah kejutan kedua dari Citra, sebuah peringatan kecil yang merusak mental mereka. Citra tahu, Tio tidak bisa hidup tanpa koneksi dan fasilitas mewah. Malam itu, Tio, Bu Maya, dan Rian tidur dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam, jauh dari kenyamanan yang biasa mereka nikmati. Mereka tidak makan malam, mereka tidak bisa menghubungi siapapun, dan yang paling parah, mereka tidak bisa mengisi daya ponsel mereka. Mereka benar-benar terisolasi, merasakan pelajaran pertama dari Citra yang dingin dan terencana. Citra, di kantornya, menatap monitor yang menunjukkan rumah Tio dalam kegelapan. Dia tahu mereka menderita. Tapi penderitaan ini belum sebanding dengan kehinaan yang dia rasakan selama ini. Besok pagi, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai, dengan kehadiran Citra sebagai saksi mata kehancuran Tio. Pagi menyambut Tio, Bu Maya, dan Rian dengan suasana yang suram dan dingin. Setelah tidur tanpa listrik, air panas, dan internet, emosi mereka berada di titik terendah. Kelelahan fisik bercampur dengan kepanikan finansial, membuat mereka saling bersikap buruk. Bu Maya menyalahkan Tio karena kebodohan dan keserakahannya, sementara Rian menyalahkan Tio karena menjerumuskan mereka ke dalam masalah dengan utang-utang yang fantastis. Tio sendiri hanya bisa diam. Wajahnya kusam, menyadari bahwa ia telah meremehkan seorang wanita yang selama ini ia anggap hina. Mereka bertiga berkumpul di dapur yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela. Mereka makan sisa makanan dingin, suasana yang sangat jauh dari kemewahan yang selalu mereka banggakan. Kita harus pergi ke kantor Pak Tirtayasa, Tio, ujar Bu Maya, yang kini terlihat lebih tua karena kurang tidur. Kita harus memohon padanya. Katakan bahwa kita akan menjual perhiasan keluarga untuk mencicil utang 1 miliar itu. Memohon tidak akan berhasil, Bu. Pak Tirtayasa itu pengacara. Dia hanya menjalankan hukum, jawab Tio, suaranya serak. Kita harus mencari Citra. Kita harus membuat dia memaafkan kita, sebelum tim penyitaan rumah datang. Saat Tio sedang menyisir rambutnya yang lepek di depan cermin yang buram, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Bukan mobil sedan hitam mewah seperti yang menjemput Citra, melainkan mobil operasional standar sebuah kantor hukum. 2 orang pria berjas rapi, yang membawa tas kerja dan map besar, turun. Jantung Tio berdegup kencang. Tim penyitaan. Mereka datang secepat ini. Tio bergegas keluar, diikuti Bu Maya dan Rian yang panik. Namun, 2 pria berjas itu tidak berinteraksi. Mereka hanya memotret rumah dari luar, mencatat nomor properti, dan memasang sebuah plang kecil bertuliskan, properti dalam pengamatan hukum. Bu Maya segera mendatangi mereka. Kalian dari mana? Kalian tidak bisa menyita rumah ini. Kami punya hak untuk tinggal. Salah satu pria berjas, yang ternyata adalah asisten Pak Tirtayasa, menjawab dengan datar. Kami hanya menjalankan tugas evaluasi awal, Nyonya. Dokumen lengkap akan disampaikan kepada penghuni hari ini. Mohon jangan merusak plang itu, atau kami akan melaporkannya sebagai perusakan aset perusahaan.
Setelah menyelesaikan tugas mereka, kedua pria itu pergi, meninggalkan keluarga Tio dalam ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, ini bukan gertakan. Ini nyata. Di saat yang sama, mobil sedan hitam lain berhenti di depan gerbang. Kali ini, mobil itu jauh lebih mewah, dengan kaca gelap yang elegan. Dari pintu belakang, turunlah Citra, mengenakan setelan bisnis yang rapi, dan di sebelahnya, Rania, sahabatnya, yang tampak tenang dan mendukung. Tio, Bu Maya, dan Rian terpaku. Wajah Citra jauh dari kesan, wanita hina, yang mereka buang semalam. Citra terlihat elegan, berkuasa, dan dingin. Aura percaya diri yang memancar darinya, membuat Tio merasa menjadi pria kecil yang merengek. Citra, syukurlah kau kembali, seru Tio, segera menghampiri istrinya, berusaha meraih tangannya. Aku tahu kau tidak sejahat itu. Ini semua pasti salah paham. Kita bisa bicara, sayang. Jangan lakukan ini pada keluargamu. Citra menarik tangannya sebelum Tio sempat menyentuhnya. Tatapannya menusuk, membuat Tio mundur selangkah. Keluarga? Tanya Citra, nadanya tenang namun mematikan. Sejak kapan kau menganggapku sebagai keluargamu, Tio? Semalam, kau mengusirku, menghinaku di tempat yang bahkan tidak ada anjing lewat, dan menyuruhku diberi pelajaran. Aku hanya menuruti perintahmu. Bu Maya maju dengan air mata buaya. Nak, Citra, kau kan tahu ibu menyayangimu. Jangan dengarkan Tio. Tio itu hanya sedang kalut. Ibu mohon, cabut surat-surat penyitaan itu. Kita bisa bicara baik-baik. Kita kan sudah seperti ibu dan anak. Citra tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat sinis. Ibu Maya, Anda selalu memanggil saya, wanita hina, dan membandingkan saya dengan mantan pacar Tio. Anda selalu bilang saya tidak berguna. Saya harus menuruti instruksi Anda. Saya datang ke sini bukan sebagai menantu, tetapi sebagai pemilik sah properti ini. Dan saya di sini untuk memberi Anda peringatan terakhir. Apa maksudmu, pemilik sah? Teriak Rian, tidak terima. Begini, Rian, Citra menjelaskan, suaranya seperti dosen yang mengajar murid bandel. Utang Tio di Bank Sejahtera sudah lunas. Itu benar. Tapi sisa utang 1 miliar yang diakuisisi Phoenix Group itu harus dibayar. Dan karena utang itu dijamin dengan rumah ini, meski melalui skema sewa-beli yang Tio tanda tangani tanpa membaca, maka saat utang itu jatuh tempo, perusahaan saya berhak menarik aset utamanya. Perusahaanmu? Konyol, kata Tio, mencoba memulihkan kepercayaan dirinya yang hancur. Kau tidak mungkin bos Phoenix Group. Siapa bosmu, Citra? Katakan. Citra menoleh ke belakang, ke arah mobil mewahnya, yang kacanya kini perlahan diturunkan. Di dalamnya, duduklah Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa, kata Citra, tanpa melihat ke arah Tio. Bisakah Anda jelaskan kepada Tuan Tio, Bu Maya, dan Tuan Rian, siapa pemilik sah Golden Legacy Corp, yang merupakan penyewa properti ini, dan siapa pemilik sah Phoenix Group yang baru saja mengakuisisi utang-utang Tio? Pak Tirtayasa keluar dari mobilnya, membungkuk sedikit pada Citra, yang membuat Tio semakin tercengang. Tio tidak pernah melihat pengacara top seperti Pak Tirtayasa memberikan penghormatan sebesar itu kepada siapapun, kecuali mungkin kepada seorang menteri. Selamat pagi, tuan-tuan dan nyonya, sapa Pak Tirtayasa dengan suara formal. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Tuan Tio. Saya adalah Direktur Operasional Phoenix Group sekaligus Kepala Divisi Hukum di Golden Legacy Corp. Dan pemilik tunggal, pemegang saham mayoritas, serta pendiri dari kedua perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti dan teknologi ini, adalah Nyonya Citra. Kata-kata Pak Tirtayasa menghantam Tio dan keluarganya seperti palu godam. Bu Maya dan Rian terhuyung. Tio hanya bisa menelan ludah. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah pucat pasi, penuh realisasi yang menyakitkan. Kau berbohong. Kau hanya iyo murahan, teriak Tio,
berusaha menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Apakah event organizer murahan bisa membeli aset properti ini seharga belasan miliar secara tunai 3 tahun lalu? Tio? Citra membalas dengan senyum pedih. Apakah event organizer murahan bisa mengakuisisi utang bank hingga 5 miliar rupiah dalam satu malam? Kau yang tidak pernah bertanya. Kau yang terlalu sibuk dengan egomu dan menganggapku hina. Pak Tirtayasa adalah orang kepercayaanku sejak lama. Dia yang menjalankan bisnisku diam-diam, agar aku bisa melihat seberapa tulus kau mencintaiku dan seberapa baik perlakuan Bu Maya dan Rian kepadaku. Dan ternyata, lanjut Citra, suaranya meninggi. Kalian semua gagal total. Kalian melihatku sebagai boneka yang harus tunduk dan ATM berjalan. Pak Tirtayasa melangkah maju, memegang map di tangannya. Nyonya Citra datang bukan untuk bernegosiasi, Tuan Tio. Nyonya Citra datang untuk memulai aksi penarikan. Karena Tuan Tio telah melanggar kesepakatan sewa beli dan utang-utang yang sekarang dimiliki Nyonya Citra jatuh tempo, maka Golden Legacy Corp berhak penuh untuk menangguhkan sewa. Tim penarikan aset akan tiba sore ini pukul 4 sore. Anda dan keluarga Anda diminta untuk mengosongkan properti sebelum batas waktu tersebut. Mengosongkan? Kemana kami akan pergi? Jerit Bu Maya, air matanya kini air mata ketakutan sejati. Itu bukan urusan saya, Nyonya, jawab Pak Tirtayasa dingin. Anda bisa menghubungi putri Anda, atau meminta bantuan teman-teman bisnis Tuan Tio yang selama ini ia banggakan. Nyonya Citra telah memberikan pelajaran yang Anda minta, dan pelajaran itu adalah tidak ada lagi uang, tidak ada lagi rumah, dan tidak ada lagi status sosial. Citra, didampingi Rania, berbalik menuju mobil. Tio mencoba terakhir kalinya. Citra, jangan pergi. Kita bisa bercerai baik-baik. Aku akan mengembalikan semua perlakuan burukku. Aku minta maaf. Aku menyesal. Tio memohon, air mata mulai menggenang di matanya. Citra berhenti sejenak di pintu mobil. Dia menoleh ke belakang, menatap mata Tio yang penuh keputusasaan. Penyesalanmu sudah terlambat, Tio, kata Citra, tatapannya tidak goyah. Dan mengenai permohonan maafmu, aku sudah mengajukan gugatan cerai secara resmi pagi ini. Kau akan menerima panggilan sidang tak lama lagi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa tidak ada satupun aset yang kau miliki tersisa. Kau akan mendapatkan pelajaran yang kau minta, Tio. Pelajaran tentang menjadi hina di mata dunia. Citra masuk ke mobilnya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Tio, Bu Maya, dan Rian yang berdiri termangu di depan rumah mewah yang kini secara resmi bukan lagi milik mereka. Papan peringatan hukum yang dipasang di gerbang seolah menertawakan kehinaan mereka. Aksi penarikan telah dimulai. Kepanikan keluarga Tio kini berubah menjadi teror dan kebingungan total. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang mereka buang semalam, kini adalah raja yang memegang kendali atas hidup mereka. Setelah kepergian Citra dan Pak Tirtayasa, suasana di rumah itu mencapai titik didih. Tio tidak lagi berteriak, ia hanya terduduk lemas di tangga depan, pikirannya kosong. Bu Maya dan Rian mulai menangis. Bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan ketidakberdayaan. Realitas pahit telah menghantam mereka. Citra, yang mereka sebut hina, adalah wanita yang sangat kaya dan berkuasa, dan kini Citra adalah pemilik sah rumah mereka, sekaligus kreditor utama yang memegang semua utang Tio. Tio, kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa pasrah. Sisa waktu kita hanya sampai jam 4 sore. Seru Bu Maya, berusaha menyadarkan putranya. Tio mendongak. Di matanya tergambar keputusasaan yang mendalam. Jalan keluar apa lagi, Bu? Dia sudah memegang semua kartu. Surat-surat itu legal. Aku sendiri yang tanda tangan. Pak Tirtayasa tidak akan goyah. Dia pengacara top. Tapi, apa dia tidak bisa dibayar? Mungkin kita bisa menawarkan uang muka, atau aset lain, desak Rian. Uang muka dari mana?
Rian, utang 1 miliar harus dibayar tunai dalam hitungan jam, atau kita harus keluar dari rumah ini, bentak Tio. Semua rekeningku sudah diblokir. Kartu kredit perusahaanku tidak bisa dipakai. Citra sudah memutus semua urat nadiku. Bu Maya tiba-tiba teringat satu hal. Tio, bagaimana dengan sertifikat rumah ayahmu? Sertifikat rumah yang kamu simpan di brankas kantor. Itu bukan jaminan di bank kan? Mata Tio sedikit berbinar. Itu adalah satu-satunya aset yang tersisa, aset yang Tio sembunyikan rapat-rapat sebagai kartu as terakhirnya. Benar, Bu? Sertifikat itu. Aku akan segera ke kantor sekarang. Tio bergegas mencari kunci mobil. Namun, ia teringat bahwa mobil pribadinya adalah salah satu aset bergerak yang terancam ditarik oleh Phoenix Group dalam waktu dekat. Risiko mengendarainya ke kantor terlalu besar. Dengan terpaksa, Tio harus memanggil taksi daring, sebuah kehinaan baru bagi pria yang selalu mengendarai mobil mewah. Di perjalanan menuju kantor, Tio menelepon sekretarisnya untuk memastikan brankas aman. Ia merencanakan untuk segera menjual sertifikat rumah itu kepada kenalan lamanya, Tuan Haryono, yang memang lama mengincar properti tersebut. Tio yakin, uang hasil penjualan sertifikat itu cukup untuk melunasi utang 1 miliar kepada Phoenix Group dan menyewa pengacara untuk melawan gugatan cerai Citra. Sementara itu, di kantor rahasia Citra, Pak Tirtayasa sudah mengantisipasi langkah Tio. Nona, Tio sudah panik dan sekarang menuju kantornya. Saya yakin dia akan mengambil sertifikat rumah peninggalan almarhum ayahnya, lapor Pak Tirtayasa kepada Citra. Citra, yang sedang minum teh dengan Rania, tersenyum tipis. Sertifikat itu, Pak Tirtayasa. Apakah Tio benar-benar berpikir dia bisa menggunakan kartu as itu? Tentu saja tidak, Nona. Anda sudah sangat jauh di depan, Pak Tirtayasa memuji. Saat Anda membeli semua utang Bank Sejahtera, Anda juga mengajukan perlindungan hukum atas properti dan aset terkait Tio yang mungkin dipindah tangankan secara sepihak. Sertifikat itu, meskipun bukan jaminan bank, sudah saya blokir secara administratif melalui notaris kenalan kita. Tio tidak akan bisa menjual atau memindah tangankannya tanpa izin dari perusahaan Anda. Bagus, kata Citra, puas. Biarkan dia melihat sendiri bahwa pintu penyelamat terakhirnya sudah tertutup rapat. Itu akan melengkapi pelajaran yang ia minta. Citra kemudian beralih ke Rania. Rania, aku butuh bantuanmu malam ini. Tio, Bu Maya, dan Rian tidak akan punya tempat tinggal. Mereka pasti akan menghubungi satu-satunya kerabat yang tersisa, yaitu adik Tio, Mbak Dinda. Dinda? Bukankah Dinda adalah orang yang sangat disayangi Bu Maya dan selalu meremehkanmu? Tanya Rania. Tepat, jawab Citra. Dan Dinda adalah orang yang paling Tio percayai untuk disembunyikan. Aku ingin kau menyiapkan sesuatu untuk menyambut keluarga Tio di rumah Dinda. Citra membisikkan rencana liciknya kepada Rania, sebuah rencana yang tidak hanya akan mempermalukan Tio dan keluarganya, tetapi juga akan memastikan bahwa tidak ada satupun pintu persembunyian yang tersisa bagi mereka. Rania mendengarkan dengan mata berbinar, senang melihat sahabatnya kini bertransformasi menjadi sosok yang cerdas dan penuh perhitungan. Tio tiba di kantornya dengan tergesa-gesa. Ia langsung menuju brankas pribadinya, membuka kunci, dan menemukan sertifikat rumah ayahnya masih ada di tempatnya. Rasa lega menyelimuti hatinya. Ia segera menelepon Tuan Haryono dan membuat janji mendesak untuk bertemu malam itu juga. Namun, saat Tio mencoba keluar dari kantor, 2 orang pria berjas hitam mencegatnya di lobi. Mereka bukan dari tim penyitaan, melainkan petugas dari administrasi kantor hukum yang disewa Pak Tirtayasa. Tuan Tio, mobil Anda harus kami sita sekarang. Surat perintah penarikan aset Phoenix Group sudah berlaku, kata salah satu pria itu, menunjukkan dokumen hukum. Tidak. Kalian tidak bisa. Mobil ini adalah alat kerjaku, teriak Tio. Kami hanya menjalankan perintah. Anda boleh menggunakan taksi atau transportasi umum.
Semua aset bergerak Anda di bawah ancaman penyitaan hingga utang 1 miliar dilunasi. Termasuk juga laptop perusahaan ini, tambah pria kedua, mengambil laptop yang tadinya Tio gunakan untuk mencari bantuan. Tio mencoba melawan, tetapi menyadari bahwa dua pria kekar itu tidak akan mundur. Dengan hati hancur, ia menyerahkan kunci mobil dan laptop perusahaannya. Tio kembali ke rumah dengan wajah yang lebih suram. Ia menemukan Bu Maya dan Rian sedang mengumpulkan barang-barang mereka, memasukkannya ke dalam koper dan tas besar. "Bagaimana, Tio? Berhasil? Kau berhasil menjual sertifikat itu?" tanya Bu Maya penuh harap. "Sertifikatnya aman di tangan, Bu," jawab Tio, memaksakan senyum palsu. "Tapi mobilku disita. Dan mereka akan menyita semua barang di rumah ini. Kita harus segera keluar dan mencari tempat persembunyian sebelum jam 4 sore." Tio tidak berani mengatakan bahwa sertifikat itu sudah diblokir dan tidak bisa dijual. Ia memilih menyimpan sedikit harapan palsu untuk ibunya. Pukul 15.30, setengah jam sebelum batas waktu pengosongan, keluarga itu meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak membawa apa-apa selain koper dan tas berisi pakaian. Mereka meninggalkan perabotan mewah, barang elektronik, bahkan koleksi jam tangan Tio, karena mereka tahu, semua itu akan dianggap sebagai aset yang bisa disita untuk menutupi utang 1 miliar. Mereka naik taksi daring menuju rumah Dinda, adik perempuan Tio. Dinda tinggal di pinggiran kota yang lebih sederhana, jauh dari lingkungan mewah mereka. Saat tiba di rumah Dinda menjelang malam, Bu Maya langsung menangis dan memeluk putrinya, menceritakan seluruh drama penyitaan yang dilakukan oleh Citra. "Dinda, tolong ibu, Nak. Kami tidak punya tempat tinggal. Citra sudah menjadi iblis. Dia merebut semua yang kita punya," isak Bu Maya. Dinda, yang terkejut, segera menenangkan ibu dan abangnya. "Tenang, Bu. Abang. Kalian bisa tinggal di sini selama yang kalian mau. Aku akan bantu abang mencari jalan keluar. Kita pasti bisa melawan Citra di pengadilan." Dinda menyuruh Tio dan Rian untuk beristirahat di kamar tamu, sementara Bu Maya ditemani di ruang tengah. Mereka merasa sedikit lega karena akhirnya menemukan tempat berlindung. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Pukul 8 malam, saat Tio sedang mandi dan Bu Maya sedang tidur, Rania datang ke rumah Dinda. Rania tidak datang sendirian. Ia datang bersama dua orang pria berjas yang membawa kamera dan mikrofon. Dinda, yang membukakan pintu, terkejut melihat Rania. "Rania, ada apa? Kenapa kau di sini?" "Dinda, aku perlu bicara denganmu tentang utang Tio," kata Rania, nadanya serius. "Bicara saja di sini," jawab Dinda, bingung melihat kamera yang mulai merekam. Rania mengambil napas dalam-dalam. "Citra mengirimku ke sini, Dinda. Citra tahu Tio dan Bu Maya bersembunyi di rumahmu. Dinda, kau tahu bahwa Phoenix Group sudah mengakuisisi utang Tio senilai 1 miliar. Uang itu jatuh tempo besok pagi." "Aku tahu, Rania. Aku akan bantu abangku mencari pinjaman," kata Dinda, mencoba menutup pintu, tetapi gagal. Rania melanjutkan, suaranya lantang agar terdengar oleh kamera. "Dinda, Citra tidak butuh uang. Citra hanya ingin memberikan pelajaran kepada Tio dan Bu Maya. Dan pelajaran yang harus dibayar adalah pengakuan. Citra tahu, selama ini kau dan Bu Maya selalu meremehkan dan menghina Citra, bahkan setelah Citra menyelamatkan Tio dari beberapa masalah keuangan di masa lalu." "Kau salah bicara, Rania," sela Dinda, wajahnya memerah karena malu. "Tidak, Dinda. Citra tahu semua," ujar Rania tegas. "Citra memberikanmu dua pilihan. Pertama, Tio dan Bu Maya harus segera keluar dari rumahmu, dan kau harus secara terbuka menyatakan di depan kamera ini bahwa kau tidak mau lagi menampung mereka. Kedua, jika kau tetap menampung mereka, Pak Tirtayasa akan segera mengirimkan surat pemberitahuan gugatan perdata kepadamu atas dugaan upaya penyembunyian aset dan penghindaran utang Tio.
Kau akan ikut terseret dalam masalah besar ini, dan rumahmu akan ikut terancam penyitaan. Dinda terdiam, syok. Dia tidak menyangka Citra akan sekejam ini, melibatkan dirinya dan mengancam rumahnya. Dia mencintai abangnya, tetapi rumah adalah satu-satunya aset yang dia miliki. Apa yang kau inginkan? Tanya Dinda, suaranya bergetar. Rania menyerahkan sebuah surat pernyataan. Tanda tangani surat ini, Dinda. Ini adalah pernyataan bahwa kau tidak terlibat dalam urusan utang Tio dan kau menolak untuk menampung Tio, Bumaya, dan Rian demi melindungi asetmu. Ini adalah pilihan terbaik untukmu. Citra tidak mau menghancurkanmu, tapi dia tidak akan membiarkan Tio dan Bumaya lolos dari pelajaran ini. Dinda menatap surat itu, lalu ke arah kamera yang terus merekam. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil, keluarga atau aset. Dinda berdiri di ambang pintu rumahnya, tubuhnya gemetar, dihadapkan pada ultimatum yang kejam dari Citra melalui Rania. Di satu sisi, ada ikatan darah dan permintaan ibunya, Bumaya, serta abangnya, Tio. Di sisi lain, ada ancaman hukum serius dari Pak Tirtayasa yang akan menyeretnya ke pusaran utang Tio, yang bisa membuatnya kehilangan rumah satu-satunya. Di belakang Rania, lampu kamera kecil terus berkedip, merekam setiap detik ketegangan itu. Dinda, ini bukan drama. Ini bisnis dan hukum, ujar Rania dengan nada serius, memegang surat pernyataan di tangannya. Citra tidak ingin kau terlibat, tapi ia tidak akan membiarkan Tio dan Bumaya bersembunyi. Tanda tangani ini, dan kau aman. Kau tidak akan menampung mereka. Jika kau menolak, besok pagi Pak Tirtayasa akan menggugatmu. Dinda memejamkan mata, air matanya menetes. Ia tahu, Tio dan Bumaya adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Mereka selalu meremehkan Citra, dan kini, karma itu menimpa mereka. Dinda tidak mau menghancurkan masa depannya sendiri, demi menyelamatkan kehormatan Tio dan ibunya yang sudah lama hilang. Dinda meraih pulpen dari tangan Rania dan dengan tangan bergetar, ia membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan itu. Terima kasih, Dinda, kata Rania, mengambil kembali surat itu dan melipatnya rapi. Kau membuat keputusan yang tepat. Rania kemudian menoleh ke kamera. Untuk publik, Phoenix Group menyatakan bahwa Tuan Tio, Nyonya Bumaya, dan Tuan Rian, kini tidak memiliki aset atau tempat tinggal yang terjamin. Kami menegaskan bahwa kami akan terus mengejar utang mereka hingga lunas, dan tidak akan ada keringanan hukum bagi upaya penghindaran utang. Setelah statement singkat itu, Rania dan timnya segera pergi. Dinda menutup pintu dan bersandar di sana, kehabisan napas. Tak lama kemudian, Bumaya terbangun dan melihat ekspresi putrinya. Ada apa? Dinda? Siapa tadi? Tanya Bumaya. Dinda menatap ibunya dengan tatapan penuh kepedihan dan amarah yang tertahan. Itu Rania, Bu. Dia datang dari Citra. Dia bilang, aku harus mengusir abang dan ibu sekarang juga. Kalau tidak, rumahku akan disita untuk membayar utang abang. Bumaya syok. Mengusir? Tapi, nak, ibu ini ibumu. Citra sungguh iblis. Kenapa kau percaya dengan wanita itu? Aku tidak percaya pada Citra, Bu. Aku percaya pada Pak Tirtayasa. Dia pengacara abang Citra, dan dia tidak main-main. Aku tidak mau kehilangan rumahku karena kebodohan abang Tio dan kesombongan ibu selama ini. Dinda akhirnya meluapkan kemarahannya. Ibu selalu bilang Citra hina, tapi Citra yang hina, itu sekarang bisa menghancurkan kita semua dalam semalam. Pergi, Bu. Aku tidak bisa menampung kalian lagi. Tio, yang mendengar pertengkaran itu, bergegas keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk. Ada apa ini, Dinda? Kenapa kau menyuruh ibu pergi? Dinda menyerahkan koper Tio. Ambil kopermu, Bang. Rania bilang, kalau kalian masih di sini saat matahari terbit, rumahku akan digugat. Pergi. Cari tempat lain. Aku tidak mau menderita karena masalah kalian.
Malam itu, Tio, Bu Maya, dan Rian harus menanggung kehinaan pengusiran kedua. Bu Maya menangis meraung-raung, merasa ditinggalkan oleh putri kandungnya sendiri. Tio hanya bisa menunduk malu. Mereka meninggalkan rumah Dinda dengan langkah gontai, membawa koper-koper mereka. Mereka kini benar-benar gelandangan tanpa rumah dan tanpa tujuan, berkeliaran di malam hari di area yang tidak mereka kenal. Sementara keluarga Tio berkeliaran di jalanan, video pernyataan Rania dan pengusiran dari rumah Dinda itu segera diunggah ke media sosial dan kanal berita bisnis. Dalam hitungan jam, aib keluarga Tio, yang selama ini dikenal sebagai keluarga konglomerat, tersebar luas. Video itu menjadi viral. Di mana-mana orang membicarakan pengakuan Rania tentang kesombongan Bu Maya dan Tio terhadap Citra. Keesokan paginya, saat Citra bersiap di kantornya, Pak Tirtayasa sudah menanti dengan berita terbaru. Nona, video semalam sudah mencapai ratusan ribu penonton. Reputasi Tuan Tio dan Bu Maya sudah hancur total. Mereka sekarang menjadi subjek cemoohan publik, lapor Pak Tirtayasa. Bagus. Itu adalah pelajaran moral yang pantas mereka dapatkan. Mereka harus tahu rasanya menjadi hina di mata orang banyak, ujar Citra, tanpa menunjukkan kepuasan berlebihan. Ia hanya merasa keadilan mulai terbayar. Lalu bagaimana dengan aset, Nona? Tim penyitaan telah mengosongkan rumah tadi malam. Semua aset bergerak kini ada di gudang penyimpanan atas nama Phoenix Group, tanya Pak Tirtayasa. Citra menatap dingin. Semua aset, termasuk perabotan mewah, mobil, dan koleksi jam tangan, akan dilelang. Hasil lelang akan digunakan untuk menutupi utang 1 miliar yang Tio miliki kepada Phoenix Group. Pastikan acara lelang itu disiarkan secara live di media sosial, Pak Tirtayasa. Disiarkan secara live? Itu akan sangat mempermalukan mereka, kata Pak Tirtayasa. Tepat. Itu adalah puncak, pelajaran, finansial dan sosial. Mereka harus melihat bagaimana kemewahan yang mereka banggakan kini dijual untuk menutupi utang yang mereka anggap sepele, tegas Citra. Setelah utang lunas, sisa uang lelang akan dimasukkan ke dalam dana abadi yang aku buat untuk amal atas nama Tio, tanpa persetujuannya. Citra tidak ingin sepeser pun uang lelang itu masuk ke kantongnya. Tujuannya adalah kehancuran reputasi, bukan keuntungan materi. Saat lelang dimulai siang itu, Tio, Bu Maya, dan Rian sedang berada di sebuah kontrakan kumuh yang baru berhasil mereka sewa dengan uang sisa-sisa yang Bu Maya miliki. Mereka tidak punya listrik dan internet yang layak. Tetapi Tio nekat pergi ke warung internet terdekat untuk mencari berita terbaru tentang kasusnya. Tio terperangah melihat judul berita online yang memampang fotonya. Keluarga konglomerat jatuh miskin. Suami tercampung oleh istri yang selama ini dihina sebagai wanita hina. Aset dilelang untuk bayar utang sang suami. Tio membuka artikel itu, dan yang membuatnya semakin hancur adalah link live streaming lelang aset-asetnya. Dia melihat di layar komputer yang buram, jam tangan mahalnya, sofa impor dari Italia, bahkan mobil sportnya, kini sedang dijual kepada penawar tertinggi. Di sana, Pak Tirtayasa memimpin lelang dengan wajah tanpa ekspresi, menjelaskan bahwa hasil lelang ini akan menutup utang Tio kepada Phoenix Group. Tio merasakan kehormatan dan statusnya terkoyak di depan mata publik. Bu Maya dan Rian, yang ikut melihat di belakang Tio, menangis histeris. Mereka melihat bagaimana kemewahan yang mereka nikmati selama ini lenyap dalam hitungan menit. Itu mobilku, Tio. Mobil yang baru kau beli, jerit Bu Maya. Wanita iblis itu. Dia merebut segalanya. Dia tidak merebut, Bu. Dia hanya mengambil kembali apa yang memang sudah jadi miliknya. Bisik Tio, suaranya dipenuhi rasa bersalah yang tak tertahankan. Tio melihat Citra, yang selama ini ia hina, kini menjadi sorotan utama di media sosial sebagai The Queen of Karma. Reputasi Citra, yang selama ini dianggap biasa saja, justru melambung sebagai wanita cerdas yang mampu membalas dendam dengan cara paling elegan dan legal. Tio, sebaliknya,
kini dicap sebagai suami durhaka dan pecundang finansial. Tio, dalam keputusasaan total, tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghentikan kehancuran reputasi yang total ini. Ia harus menemukan cara untuk melawan, meskipun itu berarti mengakui kekalahan di depan umum. Lelang aset Tio, yang disiarkan secara langsung oleh Phoenix Group, telah mencapai puncaknya. Tio, Bumaya, dan Rian, yang menyaksikan siaran itu dari warung internet yang sempit dan panas, merasa martabat mereka tercabik-cabik. Mereka melihat bagaimana barang-barang yang sangat mereka cintai, simbol status sosial mereka, berpindah tangan satu persatu. Rasa penyesalan kini bercampur dengan dendam yang tak berdaya. Dia sengaja. Citra sengaja melakukan ini untuk mempermalukan kita. Raung Bumaya, menggebrak meja warung internet hingga pemilik warung menatap sinis. Tio menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dia menyadari, melawan Citra secara emosional atau fisik adalah sia-sia. Tio harus melawan Citra di satu-satunya arena yang tersisa, hukum. Kita harus mencari pengacara, Bu, kata Tio, suaranya kini kembali dingin dan terukur, meskipun di dalamnya ada kehancuran. Kita harus melawan gugatan cerai dan tuduhan utang ini. Aku harus membuktikan di pengadilan bahwa Citra melakukan ini karena dendam pribadi, bukan murni urusan bisnis. Rian, yang selama ini hanya bisa panik, menyahut. Pengacara yang mana? Bang, kita tidak punya uang, dan reputasimu sudah hancur. Siapa yang mau membela? Pecundang, yang utangnya dibayar oleh istrinya sendiri. Tio teringat satu nama, Pak Rahmat, seorang pengacara senior kenalannya yang terkenal mata duitan. Tio segera menelepon Pak Rahmat, menjanjikan persentase kemenangan yang besar, meskipun ia tidak memiliki uang tunai sama sekali. Setelah negosiasi yang alot, Pak Rahmat setuju untuk mengambil kasus ini, didorong oleh janji publisitas tinggi yang bisa ia dapatkan dari drama keluarga ini. Beberapa hari kemudian, Tio, didampingi Pak Rahmat, tiba di pengadilan agama untuk menghadiri sidang mediasi gugatan cerai yang diajukan oleh Citra. Tio berharap Citra akan datang sendiri, sehingga ia bisa melunakkan hati istrinya. Namun, yang Tio temui di ruang sidang adalah Pak Tirtayasa yang duduk di sebelah kursi yang masih kosong, dan Citra yang muncul beberapa menit kemudian. Citra tampil sangat formal, mengenakan busana yang elegan, dan didampingi oleh Rania sebagai saksi pendukung. Tio, Bumaya, yang juga ikut untuk memberikan dukungan moral, dan Pak Rahmat tercengang melihat Citra. Bukan hanya penampilannya yang berwibawa, tetapi juga aura kekuasaan yang terpancar darinya. Sidang dimulai, dan mediator meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Pak Rahmat, pengacara Tio, maju dengan percaya diri. Yang mulia, klien kami, Tuan Tio, menolak gugatan cerai ini. Kami menduga, gugatan ini diajukan karena dendam pribadi yang berlebihan dari Citra. Citra melakukan ini setelah klien kami memberikan pelajaran atas sikapnya yang tidak suportif. Selain itu, kami akan menggugat balik Phoenix Group atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi aset. Kami juga ingin mempertanyakan, mengapa seorang event organizer biasa bisa memiliki perusahaan properti multinasional? Saat tiba giliran Citra, Citra tidak berbicara. Ia hanya mengangguk ke Pak Tirtayasa. Yang mulia, kata Pak Tirtayasa dengan suara berat dan jelas. Klien kami, Nyonya Citra, mengajukan gugatan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga verbal dan penelantaran. Kami memiliki bukti rekaman saat Tuan Tio menghina dan mencampakkan Nyonya Citra di jalanan. Mengenai masalah finansial, itu hanyalah konsekuensi hukum dari utang-utang Tuan Tio yang kami beli. Kami tidak memanipulasi aset, kami hanya melaksanakan hak tagih kami. Pak Tirtayasa kemudian menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada hakim. Dan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber kekayaan klien kami, lanjut Pak Tirtayasa, sambil menatap lurus ke arah Tio dan Bumaya yang duduk tegang. Nyonya Citra tidak hanya memiliki Phoenix Group dan Golden Legacy Corp. Nyonya Citra adalah pemegang saham utama di 5 startup teknologi,
dan juga salah satu pemilik warisan dari almarhum kakeknya, Tuan Darmawan, seorang tokoh properti terkenal di Asia Tenggara. Ruang sidang hening. Tio dan Bu Maya terkejut. Tio tidak pernah tahu bahwa Citra berasal dari latar belakang keluarga Darmawan yang sangat terpandang. Selama ini, mereka hanya tahu Citra sebagai putri dari seorang ayah yang meninggal dan meninggalkan sedikit warisan yang mereka anggap tidak seberapa. Tio selalu meremehkan dan menyebut Citra menantu miskin. Citra kemudian berbicara, suaranya pertama kali terdengar dalam sidang itu. Yang mulia, selama bertahun-tahun, Tio, Bu Maya, dan Rian hidup dalam kemewahan hasil kerja keras saya. Saya menyembunyikan identitas dan kekayaan saya agar saya bisa melihat, apakah Tio menikahi saya karena cinta sejati, atau karena harta warisan yang kecil itu? Jelas Citra, menatap Tio dengan sorot mata penuh kekecewaan. Mereka gagal total. Mereka menghina saya sebagai wanita hina dan mengusir saya. Mereka tidak tahu, saat itu saya sedang menahan diri untuk tidak memutus aliran dana yang menopang seluruh gaya hidup mereka. Ketika Tio meminta saya diberi pelajaran, saya memutuskan untuk memberikan pelajaran yang sesungguhnya. Mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milik saya, termasuk harga diri saya. Citra kemudian menunjukkan rekaman suara Tio saat mencampakkannya di jalanan, membuat suasana sidang semakin tegang. Tio tidak bisa menyangkal lagi. Mediasi gagal. Tio menolak berdamai, bersikeras bahwa Citra melakukan ini hanya untuk mempermalukannya, dan menuntut ganti rugi atas hilangnya aset. Citra juga menolak berdamai, menuntut cerai tanpa pembagian harta gono gini, karena semua aset adalah milik perusahaannya yang diakuisisi sebelum pernikahan mereka, dan menuntut Tio membayar penuh sisa utang yang belum tertutupi oleh lelang. Keluar dari ruang sidang, Bu Maya berhadapan langsung dengan Citra. Kau licik, Citra. Kau sengaja menyembunyikan semua ini. Seru Bu Maya, wajahnya merah padam. Citra hanya menatap lurus ke mata mertuanya. Saya licik. Atau Anda yang terlalu sibuk meremehkan menantu sampai lupa bahwa uang kecil yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es? Anda ingin saya menjadi hina? Sekarang Anda akan tahu rasanya menjadi gelandangan yang dihina seluruh publik, Bu Maya. Citra kemudian masuk ke mobil mewahnya, meninggalkan Tio, Bu Maya, dan Rian yang berdiri di depan gedung pengadilan, di bawah sorotan mata publik yang sudah tahu seluruh aib mereka. Tio dan keluarganya kini menghadapi sidang lanjutan dengan posisi yang sangat lemah, berhadapan dengan wanita yang kekayaannya ternyata tak terhingga. Pengungkapan identitas Citra di pengadilan telah menjadi pukulan telak bagi Tio dan keluarganya. Berita tentang Citra, pewaris keluarga Darmawan yang selama ini menyembunyikan kekayaannya, menyebar cepat di kalangan pebisnis dan sosialita. Kisah ini tidak hanya menarik perhatian media gosip, tetapi juga media bisnis, yang kini mengupas tuntas sepak terjang Phoenix Group dan Golden Legacy Corp, perusahaan yang didirikan oleh wanita hina yang selama ini diremehkan. Di sisi lain, Tio, Bu Maya, dan Rian kini tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kumuh. Mereka hidup dalam tekanan finansial yang luar biasa dan isolasi sosial total. Telepon Tio dipenuhi penolakan. Teman-teman lamanya yang dulu sering ia traktir di klub mewah, kini menghindarinya, takut terseret dalam masalah hukum dan utang yang disebabkan oleh Tio. Tio, didorong oleh amarah dan keputusasaan, terus mendesak Pak Rahmat untuk mencari kelemahan Citra. Pak Rahmat, kita harus lakukan sesuatu. Citra sudah menghancurkan reputasiku. Teman-temanku tidak ada yang mau lagi berbisnis denganku. Keluh Tio di kantor pengacaranya yang sederhana. Pak Rahmat, yang melihat Citra dan Pak Tirtayasa di pengadilan, menyadari bahwa kasus ini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Tuan Tio, kita tidak bisa melawan Pak Tirtayasa di ranah aset. Nyonya Citra telah mengatur kepemilikan asetnya dengan sempurna, jauh sebelum pernikahan. Satu-satunya jalan kita adalah menyerang karakter Nyonya Citra. Kita harus membuat publik meragukan moralnya. Bagaimana caranya? Tanya Bu Maya, matanya memancarkan harapan. Kita akan menyebar narasi bahwa Nyonya Citra sengaja menikah dengan Anda, Tuan Tio, hanya untuk membalas dendam atas sesuatu di masa lalu.
Kita akan menuduhnya sebagai wanita yang manipulatif dan dingin, yang tega menelantarkan suaminya di jalanan hanya demi drama hukum. Kita akan balikan pandangan publik, jelas Pak Rahmat. Rian segera menyetujui rencana itu. Benar? Buat saja dia terlihat seperti monster. Orang pasti akan bersimpati pada abang yang dicampakkan istrinya sendiri. Rencana Tio untuk membalikan citra-citra segera berjalan. Melalui beberapa kanal berita gosip dan akun anonim, Pak Rahmat mulai menyebarkan informasi yang menyudutkan Citra, menuduhnya manipulatif dan kejam. Namun, Citra sudah mengantisipasi serangan balik ini. Begitu narasi negatif itu mulai menyebar, Citra, melalui tim komunikasi Pak Tirtayasa dari Phoenix Group, segera melakukan pembalikan posisi yang telak. Citra tidak menyerang balik Tio secara langsung. Sebaliknya, Pak Tirtayasa merilis sebuah wawancara eksklusif kepada media bisnis terkemuka. Dalam wawancara itu, Pak Tirtayasa tidak hanya membahas keberhasilan bisnis Phoenix Group, tetapi juga secara tersirat mengonfirmasi rumor tentang Citra. Kami tidak akan mengomentari urusan pribadi klien kami, Nyonya Citra, kata Pak Tirtayasa dalam wawancara tersebut, dengan nada penuh hormat. Namun, kami dapat memastikan bahwa Nyonya Citra adalah seorang wanita yang sangat cerdas, visioner, dan memiliki integritas bisnis yang tinggi. Selama bertahun-tahun, Nyonya Citra telah menjadi investor anonim yang menyelamatkan banyak perusahaan dari kebangkrutan. Klien kami memilih untuk menyembunyikan identitasnya, hanya untuk mencari tahu satu hal, ketulusan. Sayangnya, orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya, gagal dalam ujian ketulusan ini. Mereka hanya melihat Nyonya Citra sebagai ATM berjalan yang harus tunduk, dan mereka menghinanya di depan umum. Pernyataan Pak Tirtayasa itu langsung membalikan opini publik. Publik tidak lagi melihat Citra sebagai wanita kejam, melainkan sebagai sosok yang kuat dan terhormat yang telah menjadi korban kekerasan verbal dan penelantaran dari suaminya yang serakah dan malas. Dampak dari wawancara itu sangat dahsyat. Citra bukan hanya mendapatkan simpati publik, tetapi juga mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis dan wanita karir. Citra dipuji sebagai simbol kekuatan dan pembalasan yang elegan. Pukulan terberat bagi Tio datang beberapa hari kemudian saat sidang lanjutan kasus gugatan cerai dan utang digelar. Sidang itu menjadi perhatian nasional karena drama yang menyertainya. Di tengah persidangan, Pak Tirtayasa menyajikan bukti baru yang mengejutkan. Yang mulia, kata Pak Tirtayasa, berdiri dengan tenang. Pihak kami memiliki rekaman CCTV dari properti yang disewakan oleh Golden Legacy Corp yang disita. Rekaman ini menunjukkan Tuan Tio dan Bu Maya secara teratur dan berulang kali menghina Nyonya Citra dengan kata-kata kasar, mencemooh pekerjaannya, dan membandingkannya dengan wanita lain. Rekaman itu diputar. Suara Tio yang menghina Citra sebagai wanita hina, dan suara Bu Maya yang berulang kali menyebut Citra, tidak berguna, terdengar jelas di ruang sidang. Tio dan Bu Maya langsung pucat. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka tinggali dilengkapi dengan sistem keamanan canggih milik perusahaan properti Citra sendiri. Citra telah mengumpulkan bukti KDRT verbal yang dilakukan secara sistematis. Lebih lanjut, Yang Mulia, lanjut Pak Tirtayasa. Kami juga menemukan rekaman di mana Tuan Tio dan Rian secara terang-terangan berencana untuk menggunakan uang warisan Nyonya Citra yang sedikit untuk membayar utang pribadi Tuan Tio, dengan dalih, sebagai istri, Citra wajib membantu. Ini menunjukkan niat jahat untuk memanfaatkan klien kami. Tio dan Bu Maya tidak bisa menyangkal lagi. Pak Rahmat, pengacara Tio, berusaha protes. Tetapi rekaman itu terlalu kuat sebagai bukti penelantaran dan kekerasan verbal. Pengadilan, setelah melihat semua bukti, segera mengambil keputusan. Hakim memutuskan bahwa Tio telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga verbal dan penelantaran. Gugatan cerai Citra dikabulkan, dan pernikahan mereka secara resmi berakhir. Berdasarkan bukti yang disajikan, pengadilan memutuskan, perceraian dikabulkan, ujar hakim. Dan mengenai aset, semua aset yang diperoleh sebelum pernikahan adalah milik sah Nyonya Citra. Tuan Tio,
Anda juga diperintahkan untuk melunasi sisa utang kepada Phoenix Group yang belum tertutupi oleh lelang. Jika tidak, pengadilan akan menyatakan Anda bangkrut dan membekukan semua kegiatan bisnis Anda di masa depan. Tio, Bu Maya, dan Rian meninggalkan ruang sidang dengan status baru, bercerai, bangkrut, dan dipermalukan di mata seluruh komunitas bisnis. Kehancuran yang mereka rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda. Mereka telah kehilangan martabat yang selama ini mereka agungkan. Citra, didampingi Rania dan Pak Tirtayasa, keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Ia telah mendapatkan kembali kebebasannya dan harga dirinya. Pelajaran yang ia berikan kepada Tio kini telah mencapai klimaks hukumnya. Pasca putusan pengadilan, kehidupan Tio, Bu Maya, dan Rian berubah drastis menjadi sebuah realitas yang menyakitkan. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan aset, tetapi juga kehilangan tempat di masyarakat. Keputusan pengadilan yang mempublikasikan bukti KDRT verbal dan penelantaran membuat Tio dicoret dari asosiasi bisnisnya. Bu Maya dan Rian, yang selalu bangga dengan status sosial mereka, kini dihindari oleh kenalan dan tetangga lama. Mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari lingkungan mewah mereka. Tio, yang dulu selalu memimpin rapat dewan direksi, kini kesulitan mencari pekerjaan serabutan. Setiap lamaran pekerjaan yang ia kirim selalu ditolak, sebab reputasinya di dunia bisnis telah hancur total karena pemberitaan yang merajalela. Bu Maya, yang dulunya adalah nyonya besar yang dilayani, kini harus belajar mencuci pakaian dan memasak sendiri. Kondisi ini membuat kesehatannya menurun drastis. Rian, yang selalu bergantung pada uang Tio, kini tidak punya pilihan selain bekerja sebagai kurir pengiriman barang, sebuah pekerjaan yang ia anggap sangat hina. Beberapa minggu berlalu dalam penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Keluarga itu, yang tadinya bersatu dalam kesombongan, kini saling menyalahkan dalam kehinaan. "Ini semua salahmu, Tio," tangis Bu Maya suatu malam, sambil memegang kepalanya yang sakit. "Kau yang mencampakkan Citra. Kau yang membuat kita jadi seperti ini. Kenapa kau harus menghina dia sebagai wanita hina? Kenapa kau tidak pernah tahu dia sekaya itu?" Tio hanya bisa terdiam, rasa bersalah menumpuk di dadanya. "Aku tidak tahu, Bu. Aku terlalu buta oleh ego. Aku terlalu sibuk menikmati hidup mewah dan meremehkan usahanya. Aku benar-benar menyesal." Rian, yang baru pulang bekerja dengan pakaian lusuh, menimpali dengan sinis. "Menyesal tidak akan mengembalikan mobil dan rumah kita, Bang. Wanita itu sudah menang. Dia sudah memberikan kita pelajaran yang dia janjikan." Di sisi lain kota, Citra kini telah sepenuhnya mengukuhkan posisinya di dunia bisnis. Ia memimpin perusahaannya, Phoenix Group, dengan tangan dingin dan visi yang tajam. Ia mendapatkan rasa hormat dari semua orang, bukan karena kekayaan yang ia sembunyikan, tetapi karena kekuatan dan kecerdasannya dalam menghadapi badai. Suatu sore, Citra sedang makan malam bersama Rania di sebuah restoran mewah. "Kau terlihat jauh lebih bahagia sekarang, Citra," kata Rania, tersenyum. "Kau mendapatkan kebebasanmu." "Ya, Rania. Kebahagiaan ini mahal harganya, tetapi setimpal," jawab Citra, menyesap anggurnya. "Tio dan keluarganya sudah mendapatkan karmanya. Mereka sudah merasakan apa artinya menjadi hina dan tidak berdaya, seperti yang mereka rasakan terhadapku dulu." "Apa rencanamu selanjutnya, Citra? Apakah kau akan menagih sisa utang Tio?" tanya Rania. "Sisa utang itu tidak penting lagi, Rania. Jumlahnya sudah sangat kecil setelah semua aset dilelang," ujar Citra. "Yang aku inginkan adalah pengakuan yang tulus, bukan sekadar kata maaf palsu di pengadilan." Citra telah merencanakan satu hal terakhir. Sebuah skenario yang akan membawa Tio dan keluarganya pada titik klimaks penyesalan. Beberapa hari kemudian, Tio menerima sebuah surat panggilan. Bukan dari pengadilan, melainkan dari sebuah yayasan amal yang baru saja didirikan.
Di surat itu disebutkan bahwa Tio diundang sebagai tuan rumah kehormatan dalam acara amal besar yang akan diselenggarakan di sebuah hotel bintang 5, hotel yang dulu sering Tio kunjungi. Tio bingung, mengapa ia diundang sebagai tuan rumah, padahal ia sudah bangkrut dan dipermalukan. Namun, surat itu menekankan bahwa acara ini terkait dengan dana abadi yang didirikan dari hasil lelang aset-asetnya, dan kehadiran Tio diperlukan untuk pengakuan publik. Tio didorong oleh Bu Maya dan Rian yang berharap Citra telah melunak dan akan memberikan mereka kompensasi, memutuskan untuk datang. Mereka berharap acara ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan pengampunan dan mungkin sedikit uang tunai untuk memulai hidup baru. Pada malam acara, Tio, Bu Maya, dan Rian datang ke hotel dengan pakaian seadanya, tampak sangat berbeda dari tamu-tamu lainnya. Mereka merasa minder dan malu. Di panggung, Citra berdiri tegak, mengenakan gaun yang anggun, bersinar di bawah sorotan lampu. Di sebelahnya berdiri Pak Tirtayasa, dan di layar besar di belakang mereka, terpampang logo yayasan amal yang bernama Dharma Citra Foundation. Citra mulai berpidato, menceritakan kisah sukses yayasan itu dalam membantu korban penelantaran dan kekerasan verbal. Kemudian, Citra menoleh ke sudut ruangan, tempat Tio dan keluarganya duduk. Malam ini, saya ingin berterima kasih kepada 3 orang yang telah mengajarkan saya arti kekuatan dan harga diri, kata Citra, suaranya lantang dan menyentuh. Kepada mantan suami saya, Tuan Tio, mantan mertua saya, Bu Maya, dan Rian. Sorotan lampu langsung mengarah kepada mereka bertiga. Tio dan Bu Maya merasa sangat malu, tetapi mereka mencoba tersenyum, berharap Citra akan mengakhiri penderitaan mereka. Mereka, lanjut Citra, adalah sumber inspirasi di balik Dharma Citra Foundation. Dari merekalah saya belajar bahwa kehinaan bukanlah pada status sosial atau harta, tetapi pada hati yang dipenuhi kesombongan dan kebohongan. Hasil lelang aset mereka, setelah dikurangi utang, telah saya masukkan ke yayasan ini untuk membantu ribuan orang yang pernah menjadi korban penelantaran seperti saya. Citra berhenti, menatap Tio dengan tatapan yang sangat dalam. Dan saya mengundang Tuan Tio, bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai simbol dari pelajaran yang telah saya berikan, kata Citra. Saya tidak menuntut uang dari Tuan Tio lagi. Saya hanya menuntut, malam ini, di hadapan publik, Tuan Tio harus mengucapkan pengakuan yang tulus atas semua perlakuan yang telah ia berikan kepada saya. Jika pengakuan itu tulus, saya akan menutup kasus utang Tuan Tio secara permanen. Jika tidak, saya akan membiarkan kasus kebangkrutan Tuan Tio berjalan, dan ia tidak akan bisa lagi berbisnis seumur hidupnya. Tio berdiri di bawah sorotan lampu, merasakan seluruh dunia menatapnya. Inilah kartu as terakhirnya. Inilah momen yang akan menentukan nasibnya. Tio berdiri di bawah sorotan lampu panggung, di hadapan ratusan tamu undangan, rekan bisnis, dan media. Matanya bertatapan dengan Citra, wanita yang kini memegang kendali penuh atas takdirnya. Keputusasaan dan kehinaan yang ia rasakan selama ini memuncak. Ia tahu, inilah saatnya ia benar-benar harus melepaskan egonya. Bu Maya dan Rian, yang menonton dari meja mereka, memberi isyarat agar Tio segera berbicara. Tio menarik napas, suaranya parau. Ia tidak bisa lagi mempertahankan topeng arogansinya. Tio memulai, suaranya bergetar. Saya, Tio, malam ini mengakui dan membenarkan semua yang telah dikatakan oleh Citra dan Pak Tirtayasa di persidangan. Ia berhenti sejenak, menelan kepahitannya. Saya mengakui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga verbal yang terus-menerus, dan menelantarkan istri saya, Citra, hanya karena kesombongan dan kebodohan saya. Saya terlalu sibuk dengan ego saya dan meremehkan Citra, wanita yang selama ini saya sebut hina. Tio menoleh ke arah Bu Maya dan Rian, yang kini menunduk. Saya menyesal tidak pernah menghargai Citra, dan justru menggunakan harta benda dan status sosial sebagai alat untuk merendahkannya. Perkataan saya di malam itu,